Saya hadir di sini bukan untuk merusak suasana kerja. Oke. Saya hadir di sini bukan untuk merusak sistem yang ada. Jadi kakak tidak akan berpikir lagi dan kakak tidak mau lagi ditanya soal 2024. Ini kakak bocor ke apa kan? Ya, kakak bocorkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Di masa pandemi ini diingatkan untuk terus tetap menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M? 5M. 5M kayak? 5M. Lupa saya. 5 sekarang. 5M pokoknya. Jumpa lagi kita di Begesah. Kali ini saya sedang berada di ruangan yang cukup adem ini, menemui Pak Haji Teddy Melwansah SSTP MMMPD. Wah, hafal aku kan. Selalu ngetik jadi hafal. Dulu pernah ketemu sama beliau sewaktu beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan. Dan sekarang saya menemui beliau lagi dengan jabatan yang baru, amanah yang baru sebagai pelaksana harian Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu. Apa kabar Kak Teddy? alhamdulillah baik. Baik ya. Dek Ustadz sehat, Dek Ustadz? Alhamdulillah. Inilah yang apa Ustadz merangkap wartawan. Berat kalau dipanggil Ustadz tuh. Kando, apa kabar Pak Edward? Alhamdulillah kemarin terakhir ketemu di Palembang dengan Kak Edward. Saya manggil kakak karena kebetulan beliau itu 4 tahun di atas saya pendidikannya. Sama lulusan STPDN, cuman senior beliau. Beliau angkatan ketiga kalau nggak salah, saya 7, jadi beda selisih 4 tahun dengan beliau. Saya kemarin ketemu, saya sempat mengucapkan terima kasih atas dedikasi, atas kerja beliau selama memimpin OKU kurang lebih 1 tahun, dan saya pun sempat kemarin memohon maaf apabila dalam kita bersama-sama kurang lebih 1 tahun ini mungkin ada tingkah laku atau tutur kata saya yang kurang berkenan, dan atas nama pribadi dan atas nama dinas pendidikan, karena waktu itu saya masih dinas pendidikan. Kami menyampaikan permohonan maaf dan kami pun mendoakan semoga beliau semakin sukses karirnya ke depan, dan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau bisa diijabah oleh Allah. Amin. Dengan Pak Zaki kemarin masih? Pak Zaki masih ketemu kalau kemarin. Senior juga? Senior. Lebih senior Pak Zaki atau Pak Edward? Pak Edward. Pak Edward ya? Kalau dengan Pak Zaki selisih saya 2 tahun. Oke. Jadi Kando Teddy, banyak orang bilang dua tokoh ini baik Kak Edward maupun Kak Teddy mengajarkan 2 hal yang berbeda. Apa tuh? Satu, kalau Kak Edward mengajarkan keikhlasan dalam bekerja, kalau Pak Teddy mengajarkan kesabaran. Benar tidak? Wallahu alam ya. Oke. Pak Teddy, mohon maaf ini pertama setelah mengganggu waktu di sela-sela kesibukannya. Tadi saya lihat nih banyak tamu begitu banyak tamu, dan sekarang juga ini hampir maghrib nih. Mohon maaf. Baru selesai tadi kan? Baru selesai menerima tamu terakhirnya di hari ini. Ini pukul 6:05. Sebegitu sibuknya Kak Teddy sekarang? Sangat super. Jadi sejak kemarin alhamdulillah kami mendapatkan amanah dan kepercayaan dari Bapak Haji Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan. Jadi selain kami berdinas di Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan, kami mendapat tugas tambahan sebagai PLH Bupati Ogan Komering Ulu. Dan sejak kami berdinas hari pertama hari Jumat yang lalu sampai hari ini sudah hari Senin ini kan, tiap malam paling cepat harus masuk kamar tuh jam 1 malam. Sejak jabat PLH? Iya, sejak hari Jumat tuh sudah bermalam-malam ini karena tamu silih berganti datang. Dan kemarin kami sempat kebetulan lagi hujan kan kemarin, saya sempat ngecek mengajak beberapa OPD untuk meninjau genangan air yang di City Mall. Dan alhamdulillah saya dan manajemen City Mall kemarin sudah sepakat, mereka akan sudah membuat mulai kemarin sudah dibuatnya jadi drainase bypass istilah mereka itu. Jadi nanti air yang mengalir yang dari depan itu kan kemarin agak tersumbat. Nah, di bypass sama mereka dibuat digali terowongan besar itu sehingga nanti airnya akan bisa cepat mengalir ke belakang. Tapi tentu tidak bisa selesai 1-2 hari. Kalau saya tanya kemarin prosesnya mungkin kurang lebih bisa ya 10 harian, 10 hari sampai 2 minggu. Mudah-mudahan kalau ini sudah selesai nggak ada lagi genangan air di depan City Mall dan masyarakat
Batu Raja, dan tentu saja manajemen City Mall bisa beraktivitas normal kembali. Iya, mudah-mudahan setelah ditinjau langsung oleh orang nomor 1 di kabupaten ini cepat berubah itu. Masalahnya dulu nggak ada banjir di situ. Tiba kita banjir. Oke, Pak Bupati. Tadi saya melihat bahwasanya Pak PLH ini memimpin rapat satker-satker ya, OPD ya. Katanya mau minta paparan dari satker terkait inovasi dan lain-lain itu. Apa nih yang Pak Teddy lihat, pandang dengan satker yang ada saat ini? Jadi begini, tentu walaupun istilah kita ini barang baru stok lama kan, tapi tentu saya harus tahu apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah sedang dikerjakan dan akan dikerjakan oleh OPD masing-masing di Kabupaten Ogan Komering Ulu ini. Kami pengen tahu apa kira-kira skala prioritas ya. Ada yang harus kita lakukan percepatan, mungkin ada yang harus kita dahulukan. Terus kami juga pengen tahu kira-kira apa yang mereka lakukan untuk 2022 ini, ya, termasuk inovasinya, skala program prioritasnya. Jadi semua tadi kita minta paparkan, termasuk anggarannya. Dan yang paling penting saya tadi pengen tahu kira-kira apa kendala dan masalahnya dalam rangka identifikasi masalah supaya kita bisa menemukan solusinya. Solusi apa yang akan kita perbuat untuk teman-teman OPD ini, sehingga ke depan mereka dapat melaksanakan ini dengan baik ya, dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita sama-sama. Tujuannya tentu saja untuk ya memajukan Kabupaten Ogan Komering Ulu kan. Apa sih yang perlu dibenahi menurut apa nih? Saya manggilnya Pak PLH, Kando atau tidak? Jangan berubah. Jangan berubah. Saya tidak akan berubah. Teddy yang kemarin, Teddy yang sekarang, Teddy yang akan datang, inilah. Siap. Jadi apa nih yang menurut Kak Teddy ya, yang perlu dibenahi di dalam organisasi perangkat daerah ini? Ya, yang pasti sekarang itu mental. Mental. Okay. Ya, mental kan berkaitan dengan semangat, ya, dengan etos kerja. Dan itu yang perlu kita timbulkan lagi. Mungkin selama ini mereka mindsetnya ya bekerja hanya rutinitas saja. Rutinitas. Ya, mereka sudah baik, maksudnya bekerja sudah baik dalam artian selama ini tidak pernah punya masalah. Cuma memang perlu kita tekankan lagi bagaimana nanti kerja-kerja mereka lebih efektif lagi, lebih lebih semangat lagi, dan mereka harus punya inovasi dan terobosan. Ya, apa yang akan mereka perbuat untuk 2022 ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kami di sini, sekali lagi saya sampaikan kemarin, saya hadir di sini bukan untuk merusak suasana kerja. Saya hadir di sini bukan untuk merusak sistem yang ada. Tapi saya hadir di sini ingin supaya aku ini punya asas kebermanfaatan dan kebaikan bagi galo-galo. Ya, bagi aku dewek pribadi, bagi kawan-kawan OPD, dan terakhir tentu saja bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Tapi kan punya tantangannya, Kak. Sebagai, mohon maaf kita tidak menyinggung terlalu dalam soal status ya. Tapi kan sebagai PLH ini, apakah mereka, mohon maaf, akan mendengarkan? Karena berkaca dari sebelumnya kan 2 kali PLH, 3 kali malah kita di PLH ya. Dua kali. Ya, ini sama ini 2 kali. Sama 2 kali. Nah, apakah mereka akan mendengarkan suara dari, ya mohon maaf nih, artinya kan belum definitif ya. Tapi kita tidak menyinggung situ sebenarnya. Iya. Dah sama baik kata Pak Gubernur kan, yang penting sekarang bagaimana aku bisa menghadirkan harmonisasi dan sinergi antara OPD ini. Asal tujuannya baik ya. Tujuannya baik maksudnya ini kan bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi untuk kepentingan yang namanya Kabupaten Oku. Mudah-mudahan mereka sepakat, dan tadi sudah kami lakukan beberapa OPD untuk ada percepatan ya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, kendala-kendala yang ada, dan mereka tadi kok terima, alhamdulillah. Mereka senang dan mereka juga cukup semangat tadi pada saat memaparkan. Tinggal tadi ada beberapa inovasi yang kami tambahi untuk di masing-masing OPD itu. Mudah-mudahan nanti mereka cepat melakukan gerakan ya, cepat melakukan action, sehingga sudah ada kelihatan hasilnya. Walaupun dalam jangka waktu pendek ini sudah masyarakat bisa merasakan, oh ini sudah ada hasil kerjanya itu. Sudah menemukan tantangannya selama berapa hari kerja? Ya, alhamdulillah. Kalau sekarang belum, cuman ini Pak ya. agak capek ya, makanya tadi ya. Jangankan untuk mengatur waktu dengan wong lain, untuk diri aku dewek lagi kadang-kadang sulit. Acara bertubi-tubi balapan, kejar-kejaran. Jadi acara ini kadang-kadang yang tidak terjadwal tiba-tiba ada, tapi tidak mungkin tidak saya
akomodir ya. Tidak mungkin aku datangi ataupun tidak aku hadiri acara itu. Mau tidak mau harus aku hadiri. Istri cemburu tidak dengan kerja baru ini? Dengan ritme kerja yang baru ini kira-kira? Sudah berapa hari ditinggalkan. Tapi tidak, kemarin ada dia waktu acara ada acara PKK kemarin sempat ketemu, tapi sekarang lah di Palembang lagi. Dia memahami lah. Memahami kan sudah biasa yang ini. Dulu juga banyak aktivitas di luar. Memang kakak ini Win, kalau sudah kerja ya fokus. Kadang-kadang itu yang menjadi kritikan dari keluarga ya. Saking fokusnya kadang-kadang tidak ada waktu untuk keluarga. Bukan melupakan. Enggak. Rasa sayang itu tetap. Oke Kak, ini kan banyak yang beranggapan kayak selama ini bahwasanya Oku ini maju tanda kutip dalam hal aspek pembangunan, bertumbuhnya hotel, penginapan dan lain-lain itu karena memang orang melihat letak geografis Oku yang berpotensi. Minim pemeran pemerintah di situ. Bapak Kak Teddy setuju dengan anggapan itu? Setuju lah ya. Ya main nih Win. Jadi kita juga tidak bisa kadang-kadang berasumsi, wah kita sudah daerah itu kan kadang-kadang ada omongan kita daerah paling tua kan, daerah masa agak ketinggalan daerah tetangga kan, yang notabene mungkin masih usia lebih muda, dan kita punya kelebihan ya, yaitu letak yang strategis tadi. Tapi ini Win, kadang-kadang kita juga dihadapkan situasi yang agak sulit. Contoh sekarang kita masa pandemi, ya kan, mau tidak mau kan banyak keterbatasan, ya. Anggaran juga terbatas. Itu juga kita tidak bisa nyalahkan yang kadang-kadang kita nak memanfaatkan pihak lain sama kondisinya. Nah itu juga jadi kendala. Terus yang kedua tadi memang mental tadi. Ini kan coba kita pelan-pelan kita rubah. Ya kita sekarang mulai bermain di tataran bagaimana mengembangkan inovasi ya untuk kawan-kawan di OPD ini. Jadi mungkin ya kalau kita sudah bisa merubah mentalnya, mindset cara berpikir mereka, mudah-mudahan kita bisa maju lah dari paling tidak ada kami ini pengen di sini ada akselerasi lah untuk percepatan untuk mengarah ke ke tempat tatanan yang lebih baik lah. Akarnya di mental ya, perubahan tadi di mental dulu. Mental harus kita rubah dulu. Mental. Mau tidak mau harus kita rubah. Bagaimana caranya? Ya sikap keteladanan. Aku harus menunjukkan diri aku dulu dong. Tak mungkin aku nyuruh bang tapi aku dewe tidak kan. Jadi ya keteladanan kuncinya. Keteladanan. Gaya seperti apa nih kepemimpinan yang akan kakak terapkan? Mudahnya sekarang saya kakak coba berupaya. Misalnya contoh kecil acara-acara sekarang harus tepat waktu. Kalau memang sudah ditetapkan jam 9, kakak usahakan sebelum jam 9 sudah di situ. Ini contoh kecil. Terus juga kerja, kakak juga tunjukkan ke mereka, ini loh, kita kadang-kadang sampai sekarang juga, ini kan contoh, udah gelap kita masih, ini contoh kecil ya, yang lebih besar lagi ya, tapi ini contoh kecil yang mudah-mudahan bisa diikuti dan diteladani oleh kawan-kawan ASN di Kabupaten Oku. Artinya kakak siap mendedikasikan jiwa raga nih? Insya Allah sudah kan. Begitu kami kemarin dapat SK dari Pak Gubernur, ya SK PLH, tentu kami sudah mendeklar ya bahwa saya akan bekerja untuk masyarakat Oku dan itu harus maksimal dan harus sekuat tenaga. Seorang bupati itu kan dia menjadi tokoh publik dan tokoh politik ya. Satu orang Kak yang menjadi rujukan kakak, dua elemen itu tergabung jadi satu, siapa Kak? Siapa ya? Bagi mungkin kalau saya, Win, ayah. Aku hanya memanggilmu ayah. Almarhum. Kenapa? Dan kalau sosok keteladanan untuk bekerja ya, beliau itu semangatnya luar biasa dan tidak pernah memikirkan diri sendiri. Selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini benar, Win, bukan kakak muji-muji beliau. Kadang-kadang beliau dalam kondisi sakit, dalam kondisi sakit beliau masih turun pada saat itu untuk menyapa warga. Ya. Kalau ada undangan beliau masih sempatkan hadir, walaupun kondisi sebenarnya beliau waktu itu kadang sakit. Ya. Akhirnya tetap beliau upayakan untuk bisa hadir untuk bertemu dan menyapa warga. Dan ini keteladanan keikhlasan dia bekerja tanpa pamrih. Ya, ini menjadi teladan dan menjadi panutan bagi saya. Ini mohon maaf nih, nyinggung sedikit.
lama Kak Teddy berguru tanda kutip ke Pak Alex Nurdin. Kita doakan semoga beliau cepat selesai prosesnya. Apa nih yang Kakak ambil dari ya hikmah lah yang hubungan dan saat ini pun yang terjadi dari beliau? Ya memang inilah jadi pelajaran kita galau-galau bahwa ya kadang-kadang kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, namun belum tentu baik bagi yang lain kan. Jadi tapi tidak apa-apa, yang penting kita berusaha untuk bekerja sesuai aturan ketentuan secara prosedural, dengan harapan paling tidak kita bisa meminimalisir ya permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi di masa-masa yang akan datang. Oke. Last but not least Kak, apakah ke depan akan ada niat untuk ya menjadi bupati yang definitif, mungkin melalui proses politik yang ada? Apakah ada ke situ? Ini bakal direkam, ini jadi saksi bahaya ini. Tapi tidak benar, ini Kakak jujur ya, Kakak sampaikan. Siapa sih tidak pengen jadi bupati, jadi kepala daerah? Pasti kepengen. Nah, dan memang sebelum ayah meninggal, ya sebelum ayah Pak Haji Kuroyana Ajis ini meninggal, ya, Kakak punya keinginan dulu. Waktu beliau masih sehat, masih menjabat bupati. Wah, aku harus meneruskan cita-cita ayah nih, ya. Sehingga pada saat itu kan kita punya nih tujuan hidup ya, daftar tujuan hidup. Masing-masing kan beda-beda. Mungkin Wiwin daftar tujuan hidupnya pengen beli mobil, pengen beli rumah, pengen kawin lagi misalnya. Ya kan tidak tahu namanya keinginan kan. Daftar tujuan hidup ya. Siap. Tujuan hidup yang akan datang misalnya. Kena borok kita Kak. Jadi memang ada dulu daftar itu. Jadi 1 Kakak pengen ini, 2 pengen ini, 3 pengen ini. Kakak catat itu dalam daftar hidup Kakak ya. Daftar tujuan hidup. Dan dulu memang masuk. Aduh, Kakak itu pengen jadi masuk dalam daftar tujuan. Ya, tapi setelah ayah meninggal, ya tepatnya 2 bulan itu setelah ayah meninggal, ya, Kakak masih ingat kejadian bulan Mei. Bulan Mei Kakak ada satu tempat Kakak melalui perenungan kayak apa sih yang dikejar? Ya, apa yang sudahlah. Kita sudah syukur apa yang ada sekarang, dan akhirnya Kakak pertimbangkan secara matang. 2024 sudah Kakak coret dari daftar tujuan hidup Kakak. Kata itu dalam kamus hidup Kakak itu yang 2024 sudah Kakak delete, Kakak hapus pasca meninggalnya almarhum. Jadi Kakak tidak akan berpikir lagi, dan Kakak tidak mau lagi ditanya soal 2024. Udah Kakak kubur lah itu harapan dan cita-cita itu. Tapi Kakak akan fokus di karir Kakak. Lumayan Win, masih 15 tahun lagi. Iya makanya itu. Masih 15 tahun lagi. Jadi biarlah Kakak fokus di situ. Toh pada akhirnya Kakak mungkin tidak 2024, mungkin 2029 kan. Kalau ada jalannya kan siapa tahu kan. Terakhir Kak, goal Kakak dan harapan Kakak sebagai PLH entah berapapun umurnya, entah pun Kakak mungkin kembali menjabat yang definitif sebagai PJ ataupun tetap PLH, goal Kakak apa nih selama memimpin OKU? Ya. Bagi Kakak tidak banyak deh. Yang pertama Kakak sebagai PLH Bupati, Kakak harus memastikan roda pemerintahan, roda pembangunan, dan roda kemasyarakatan yang ada di Kabupaten OKU ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Itu harus Kakak kawal. Ya. Dengan seluruh kemampuan Kakak, dengan seluruh Kakak bertanggung jawab penuh ya terhadap jalannya roda pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, tentu dengan sebatas kewenangan yang Kakak punya. Yang kedua, Kakak pengen ya, walaupun cuma sebentar, entah Kakak tidak tahu kapan ya, entah bisa kata Pak Gubernur bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, tapi paling tidak kehadiran Kakak di sini bisa mewarnai lah, ya, mewarnai pembangunan yang ada di OKU ini. Tentu dengan dukungan dari kawan-kawan OPD, dan tentu saja yang paling penting juga dari rekan-rekan para muspida yang ada di Kabupaten OKU ini. Nah, itu mungkin yang yang Wiwin tanya tadi kan. Termasuk mungkin fisik ada mau tinggalkan tidak? Ya. Entah bangunan monumental apa. Kalau fisik mungkin Kakak ya, karena sudah berjalan anggaran Win, tidak mungkin kan. Tapi Kakak sudah ada. Sudah ada rencana. Iya, jadi
ini kakak bocorkan apa Siap. kan? Ya, kakak Bagus bocorkan. itu. Jadi ya, kalau Wiwin jingok ya, Wiwin lihat ya. Sadar gak kamu bahwa jembatan Ogan 1 itu sudah sangat tua, zaman Belanda. Betul. Ya kan? Ya. Zaman Belanda. Nah, mungkin usianya tidak lama lagi itu. Ya. Berapa tahun sih paling bisa bertahan? 5, ya. Berbarengan dengan jembatan Ogan Kertapati itu bukan? Kayaknya itu. Kayak mirip-mirip masalahnya. Mungkin jadi, ya kan bentuknya sama. Iya. Nah, coba kakak. Nah, ini kakak lagi berupaya mencari tanpa menggunakan APBD kalau bisa gitu kan. Ya, kakak coba untuk menemui beberapa perusahaan ya, CSR-nya yang ada di Oku ini, kita ajak sama-sama. Ya, selama ini kan mungkin minta maaf ya untuk kawan-kawan dari BUMN ya, maupun BUMD dan kawan-kawan perusahaan yang ada di Oku ini. Paling CSR-nya apa sih, Win? Iya sih. Bagi sembako, ada bagi alat tulis, alat sekolah. Paling banter agak besar juga mungkin nyumbang sapi kurban. Nah sekarang, ayo dong kita sama-sama. Kalau kita memang aware dengan Kabupaten Oku ini, itu loh buat peninggalan kenang-kenang yang bisa dinikmati sampai anak cucu kaget. Kita bangun itu sama-sama. Tidak apa-apa, mereki. Kalau kayak Pertamina nak bantu, mereki Pertamina. Di situ ada PT Semen, ada mungkin PTBA juga kalau kita bisa minta bantu. Aku pengen ada kita bangun kayak jembatan duplikasi di sampingnya. Tanpa kita hancurkan yang ini, tempat satu lagi di sampingnya. Nah, tapi aku lagi berupaya nih. Aku tidak tahu minta dengan siapa, tapi paling tidak ini sudah ada mimpi kan. Mimpi dengan harapan mudah-mudahan kawan-kawan dari BUMN dan perusahaan-perusahaan yang ada di Oku ini kan banyak, ada Pertamina, ada Geothermal, PT Semen. Masa mungkin mereka tidak tergugah ya? Dan ini kan bisa dinikmati sampai anak cucu kita kaget. Betul, dan mudah-mudahan siapapun yang bantu itu mengalir pahala-pahalanya. Setiap orang lewat tuh kan ada pahalanya. Nah pahalanya itu ngalirlah ke perusahaan-perusahaan itu. Tidak apa-apa. Ini biar untuk mereka pahalanya, aku tidak usah. Itu mimpi ya. Mudah-mudahan terlaksana. Kakak juga pengen yang di bantaran-bantaran sungai itu kan. Ya. Coba Win mungkin sederhana, tapi kalau bisa kita wujudkan jadi bagus. Kita mungkin bisa minta sumbangan ya, dengan perusahaan toko-toko itu ataupun para UPD kakek. Siapa nak nyumbang cat? Iya sih. Cuman mungkin entah dua ember itu atau 3 ember dicat kayak kita sama-sama libatkan masyarakat sehingga rumah-rumah yang itu kan lebih menarik, jadi warna-warni kayak kan kejiwaan ya. Terus kayak kita minta kita tembak pakai lampu kan di kanan kirinya kan. Wih keren kan itu bisa kita minta, kita bisa kelola maksudnya dengan bantuan masyarakat, dengan toko pengusaha-pengusaha toko yang kelontong yang ada di pasar ya. Kurasa kalau bantu cuman seember 2 ember cat kan tidak berat. Terus juga mungkin UPD yang galak nyumbang mungkin kan, yo entah dapat cuman sekaleng 2 kaleng ya, kita kumpulkan, ajak masyarakat gotong royong di situ. Nah sama-sama libatkan mereka. Masyarakat yang di pinggir-pinggir itu juga kalau nak nyumbang untuk ngecat rumahnya dewek silahkan juga. Benar. Silahkan gitu. Itu yang mungkin yang dalam waktu dekat ini yang ada di pikiran kakak sekarang. Apa sih yang itu? Misalnya mungkin lagi kita benahi juga Islamic Center kan itu kan ikon kita. Betul. Ya kita buat cantik lagi, mungkin kan lebih menarik lagi, dan mudah-mudahan ada orang-orang yang mungkin perhatian juga dengan keberadaan Islamic Center ini sehingga bisa menggugah mereka untuk ini loh kita sama-sama untuk mana cara kita makmurkan sama-sama Masjid Islamic Center ini. Itu yang terutama. Itulah mungkin kalau kau nanya, tapi ini sebenarnya tidak boleh kau omong ke rahasia. Cuman kau baiklah, kau mancing-mancing terus. Cuma mimpi. Jadi mungkin kita sudah ya. Kesan ini mohon maaf nih telah mengganggu waktu kakak dalam bekerja. Kita doakan semoga Kak Teddy ini mulus langkahnya dalam bekerja dan apa yang menjadi cita-cita beliau terlaksana, dan kita doakan semoga Kak Teddy nggak berubah. Kak Teddy, Kak Teddy. Oke. Kita akhiri Kak. Kak jangan lupa Kak. Subrek. Subscribe. Subscribe di bawah.
Oke, kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin foto, Pak. Oh ya. Wow, banyak nih. Satu, dua, tiga. Sorry, kalau muka aku agak ini aku lagi Iya. capek dan ini. Malu. Aku 4 hari nih Win, tidur jam 1 terus Win. Aku minta maaf ganggu lagi. Tidak ada apa-apa, mas aku. Mungkin muka aku bukannya ini, tidak ceria, bukan aku marah nih, bukan aku tidak Siap, senang, tapi siap. karena capek aku.